tim nasional Indonesia dengan Prancis di senior dan tentu di usia muda pasti terbuka. So to answer this one, you agree with this? Yes, it's a usual question, and the international calendar are very codified. Of course, is with the youth teams and women or men, they need to compete. So I think they are both very important. PSSI resmi undang Prancis untuk jadi lawan timnas di FIFA Matchday November. John Hertman pasang target Garuda tak terkalahkan hingga Oktober. You qualify. You have to qualify. Why do you do that? Because you know why, John? I want to be here when it happens. I want to make it happen. I'm here to make 280 million people smile. Bayangkan saja, 2 tahun silam, kita masih berdebar-debar menyaksikan timnas Indonesia berhadapan dengan juara dunia Argentina. Saat itu, banyak yang bilang itu adalah mimpi yang nyata. Tapi hari ini, mimpi yang lebih besar kembali terngiang dan mulai dibuka pintunya. Ya, kabar terpanas dan paling mengguncang jagat sepak bola tanah air baru saja meledak. PSSI secara resmi tengah mematangkan rencana untuk mendatangkan salah satu kekuatan terbesar di muka bumi ini, timnas Prancis, untuk menjadi lawan skuad Garuda di ajang FIFA Matchday November mendatang. Langkah ini bukanlah omong kosong semata. Ini adalah bukti nyata ambisi besar yang terus didorong Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir, untuk membawa sepak bola Indonesia melesat jauh ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Erick Thohir menegaskan bahwa peluang untuk berhadapan dengan tim sekelas Prancis bukanlah hal yang mustahil. Selama ada komunikasi yang baik dan kerjasama yang terjalin kuat dengan Federasi Sepak Bola Prancis, pintu itu tetap terbuka lebar. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Jika ada kesempatan pertandingan yang bisa diselenggarakan antara kami, maka PSSI akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir tegas saat ditemui awak media baru-baru ini. Namun, ia juga tidak ingin terburu-buru. Strategi yang dipilih adalah pendekatan bertahap. Rencananya, kerjasama ini bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 terlebih dahulu. Mengapa? Karena dengan menghadapi tim sekuat Prancis sejak usia dini, para pemain muda kita akan mendapatkan sekolah sepak bola terbaik secara langsung, mengasah teknik, membangun ketajaman taktik, dan terutama menempa mental bertanding di panggung dunia. Ini bukan cuma soal main melawan siapa. Ini adalah investasi jangka panjang. Jika terwujud, kerjasama ini nantinya juga bisa meluas ke pengembangan sistem pembinaan, pelatih, hingga metode latihan yang sudah terbukti sukses di Eropa. Tentu saja tantangannya sangat berat. Prancis adalah tim yang secara konsisten berada di jajaran teratas dunia, memiliki kedalaman skuad luar biasa, serta pengalaman meraih gelar di Piala Dunia dan Piala Eropa. Belum lagi masalah jadwal yang sangat padat bagi tim sekelas mereka. Tapi justru disitulah letak kehebatannya. Tantangan sebesar inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk terus melompat naik kelas. Dan rencana ambisius ini datang di momen yang sangat tepat. Baru saja selesai menjalani agenda FIFA Matchday Juni tahun 2026, skuad Garuda tampil memukau, bahkan bikin dunia melirik. Di bawah asuhan John Hertman, timnas Indonesia mencatatkan 2 kemenangan gemilang tanpa kebobolan sedikitpun. Pertama membungkam Oman 3-0, lalu menyudahi perlawanan Mozambik dengan skor 1-0 di hadapan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang membuat hasil ini semakin istimewa, kedua lawan tersebut memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sebuah bukti bahwa pola latihan dan sistem permainan yang diterapkan John Hertman mulai menunjukkan hasil nyata. Saya sangat bangga dengan para pemain. Bulan Juni selalu menjadi masa yang berat karena mereka baru saja menyelesaikan musim kompetisi yang panjang di klub masing-masing. Tapi mereka datang dengan semangat dan komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik, ungkap Hertman penuh puas. Namun,
Pelatih asal Inggris ini langsung menyiramkan semangat baru sekaligus memasang standar yang lebih tinggi lagi. Ia tidak ingin timnya cepat berpuas diri hanya dengan 2 kemenangan ini. Tantangan terbesar berikutnya bukan sekadar menang sekali 2 kali, tapi menjaga tren ini terus berlanjut. Saya ingin timnas Indonesia tetap berada dalam kondisi tak terkalahkan mulai sekarang hingga bulan Oktober nanti, tegas Hertman dengan nada yakin. Target ini bukan sekadar kalimat pemicu semangat. Ini adalah pondasi yang dibangun untuk menghadapi rangkaian agenda berat yang menanti. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan menghadapi Piala AFF 2026 yang digelar mulai tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus. Turnamen ini menuntut kestabilan fisik dan mental yang prima karena menggunakan sistem kandang dan tandang. Jika mampu menjaga rekor tak terkalahkan hingga Oktober, maka saat timnas Indonesia akhirnya bertemu dengan raksasa seperti Prancis di November nanti, mereka akan melangkah ke lapangan bukan lagi sebagai tim yang datang hanya untuk belajar, tapi sebagai tim yang percaya diri dan siap memberikan perlawanan sengit. Inilah babak baru yang sedang ditulis oleh sepak bola Indonesia. Di satu sisi ada rencana besar melawan raksasa dunia untuk mengukur batas kemampuan kita. Di sisi lain ada target tinggi dari pelatih untuk membangun mental juara sejak dini. John Hertman sendiri sudah menyatakan antusiasmenya. Ia siap menghadapi lawan apapun yang disiapkan PSSI, seberat apapun tantangannya. Bagi dia, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia kini sudah berbeda. Maka, mari kita dukung penuh langkah ini. Apakah rencana melawan Prancis akan benar-benar terwujud? Bisakah skuad Garuda mempertahankan rekor tak terkalahkan hingga Oktober nanti? Satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja dimulai, dan kita semua akan menjadi saksi sejarahnya. Performa timnas Indonesia U20 akan dikupas tuntas John Hertman, ini yang akan diperbaiki sebelum hadapi kualifikasi Asia. Usai melakoni seluruh rangkaian pertandingan di ajang Piala AFF U19 2026, perjalanan timnas Indonesia U20 tidak berhenti hanya pada hasil yang sudah dicetak. Di balik setiap gol, serangan, dan pertahanan yang dibangun, tersimpan sejumlah catatan penting yang akan menjadi bahan perbaikan demi masa depan sepak bola muda tanah air. Dan untuk memastikan langkah selanjutnya lebih tepat, PSSI memastikan akan menggelar evaluasi besar-besaran yang melibatkan sosok paling berpengalaman saat ini, pelatih kepala timnas senior, John Hertman. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi pemusatan latihan di Kota Medan, pada Minggu sore ini. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis agar apa yang sudah dibangun tidak terhenti di tengah jalan, melainkan bisa ditingkatkan menuju standar yang lebih tinggi. Menurut Nova Arianto, melihat secara keseluruhan penampilan Putu Panji dan kawan-kawan selama turnamen berlangsung, sesungguhnya sudah terlihat adanya perkembangan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan kondisi tim beberapa bulan silam. Namun, ia jujur menyatakan bahwa perkembangan tersebut belum konsisten dan masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar yang mudah dimanfaatkan oleh lawan. Saya melihat ada kemajuan dari segi keberanian dan semangat bertanding. Tapi kalau kita lihat secara teknis dan taktis, masih ada hal-hal yang menghambat performa maksimal. Salah satu masalah paling terlihat adalah kecepatan pengambilan keputusan di lapangan masih terlalu lambat. Saat bola sudah di kaki, mereka masih butuh waktu lama untuk memutuskan mengoper, menggiring, atau melepaskan tembakan. Akibatnya, ruang yang tadinya terbuka tertutup lagi, dan pola serangan kita jadi sangat mudah dibaca serta ditebak oleh pertahanan lawan, jelas Nova dengan rinci. Masalah konsistensi juga menjadi sorotan utama. Dalam beberapa laga, para pemain tampil sangat percaya diri, mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan banyak peluang emas. Namun di babak lain atau pertandingan selanjutnya, mereka justru terlihat ragu, lambat bereaksi, dan kehilangan kendali atas permainan. Kita sering melihat performa yang naik turun, satu pertandingan bagus,
pertandingan berikutnya kurang maksimal. Ini hal yang wajar bagi pemain muda, tapi tidak bisa dibiarkan terus-menerus jika ingin bersaing di level Asia. Oleh karena itu, kami tidak akan bekerja sendiri. Kami akan duduk bersama PSSI dan Pak John Hertman. Ia memiliki pengalaman menangani tim-tim tangguh di tingkat dunia. Pandangannya sangat berharga untuk melihat hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh tim pelatih kami, tambahnya. Meskipun masih ada kekurangan, Nova Arianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kemajuan mental para pemain asuhannya. Menurutnya, inilah modal paling berharga yang sudah terbentuk dan menjadi fondasi utama untuk melangkah lebih jauh. Kalau bicara soal keberanian dan mental bertanding, saya sangat puas melihat perkembangannya. Dulu mereka sering terlihat gugup dan takut menghadapi tim yang dianggap lebih kuat. Sekarang, mereka sudah berani memainkan gaya permainan kami, berani menekan lawan, dan tidak mudah menyerah meski tertinggal skor. Ini adalah kemajuan paling nyata yang tidak bisa diukur dengan angka saja, ujar mantan asisten pelatih timnas senior ini. Namun, fondasi mental yang kuat saja tidak cukup jika tidak didukung oleh kemampuan teknis dan pengalaman bertanding yang cukup. Disinilah peran evaluasi bersama John Hertman akan sangat dibutuhkan, terutama dalam hal penyempurnaan taktik dan teknik individu. Selain itu, Nova Arianto juga menekankan satu poin krusial yang sering menjadi tantangan tim muda Indonesia, kurangnya jam terbang di kancah internasional. Ia meyakini bahwa satu-satunya cara paling efektif untuk mematangkan permainan adalah dengan sering bertemu lawan yang memiliki gaya bermain berbeda. Anak-anak ini butuh lebih banyak pertandingan uji coba berkualitas. Tidak cukup hanya berlatih di lapangan setiap hari. Mereka harus merasakan langsung kecepatan, kekuatan fisik, dan variasi strategi lawan dari luar kawasan. Dengan sering bertanding melawan tim yang lebih kuat, mereka akan terbiasa membuat keputusan lebih cepat, memahami ritme permainan internasional, dan mempererat kerja sama satu sama lain. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada pihak PSSI agar dijadwalkan dengan baik sebelum kualifikasi nanti, tegasnya. Kehadiran John Hertman dalam proses evaluasi ini dianggap sebagai langkah terobosan yang sangat positif. Sebagai pelatih yang sukses membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia dan memiliki visi pengembangan jangka panjang, masukan darinya diharapkan bisa menyatukan arah pembinaan timnas senior dan timnas muda di Indonesia. Nova Arianto menjelaskan bahwa dalam pertemuan nanti, seluruh aspek akan dibahas secara terbuka, mulai dari sistem latihan, pola pengembangan bakat, hingga cara mengatasi tekanan dalam pertandingan besar. Harapannya, standar yang sudah diterapkan di timnas senior bisa diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usia muda ini. Kami ingin memastikan apa yang kami bangun selaras dengan arah pengembangan timnas utama. Kalau ada masukan dari Pak Hertman yang bisa memperbaiki cara kerja kami, tentu akan kami terima dengan tangan terbuka. Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari solusi terbaik agar tim ini semakin siap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di depan mata, katanya. Tak lama setelah Piala AFF usai, fokus timnas Indonesia U20 akan segera beralih ke ajang yang lebih menentukan, kualifikasi Piala Asia U20 2027. Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung pada rentang Agustus hingga September tahun 2026 mendatang, dengan persaingan yang diprediksi jauh lebih ketat dibandingkan turnamen kawasan. Dalam undian yang sudah ditetapkan, skuad binaan Nova Arianto tergabung dalam grup yang cukup menantang. Mereka harus berhadapan dengan 3 tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, yaitu Malaysia, Australia, dan Laos. Kami tahu grup ini tidak mudah. Australia dikenal dengan fisik yang tangguh dan organisasi permainan yang sangat rapi. Sementara Malaysia dan Laos juga terus meningkatkan kualitas sepak bola mereka dengan program pembinaan yang terstruktur. Setiap poin di kualifikasi nanti akan sangat berharga. Inilah sebabnya evaluasi dan persiapan matang menjadi keharusan mutlak, ujar Nova. Lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 bukan hanya sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi kesempatan tampil di kancah dunia, mengingat ajang ini menjadi babak penyisihan menuju Piala Dunia U20.
Oleh karena itu, setiap langkah perbaikan saat ini akan sangat menentukan nasib tim di masa depan. Sebagai penutup pernyataannya, Nova Arianto menyampaikan keyakinan bahwa dengan kerjasama tim yang solid, dukungan dari manajemen PSSI, dan arahan dari John Hertman, Timnas Indonesia U20 memiliki peluang besar untuk berkembang pesat. Ia juga mengajak seluruh pendukung sepak bola Indonesia untuk tetap bersabar dan terus mendukung proses pembinaan ini. Membentuk tim yang tangguh tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ini butuh proses, kesabaran, dan kerja keras terus-menerus. Kami sadar masih banyak kekurangan, tapi kami berkomitmen untuk memperbaikinya satu persatu. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan persiapan yang terarah, saya yakin anak-anak ini bisa membuktikan diri dan membawa nama harum bangsa nantinya, pungkasnya. Mata seluruh penggemar sepak bola Indonesia kini tertuju pada hasil evaluasi tersebut dan bagaimana perubahan yang dilakukan akan terwujud saat tim ini melangkah ke babak kualifikasi. Semoga kerjasama yang baik ini melahirkan generasi emas yang siap bersaing di kancah Asia dan dunia. Perjalanan Timnas Indonesia U20 di ajang Piala AFF U19 2026 mungkin sudah ditutup dengan peluit akhir pertandingan terakhir, namun sesungguhnya babak baru yang jauh lebih penting dan menentukan baru saja dimulai. Hasil yang tercatat di lembar statistik memang menjadi gambaran sementara, namun di balik setiap gol yang tercipta, setiap serangan yang terhenti, hingga setiap pertahanan yang sesekali bocor, tersimpan pelajaran berharga yang nilainya jauh melebihi sekadar peringkat atau medali yang didapatkan. Bagi para pemain muda ini, turnamen kawasan ini bukan sekadar ajang memperebutkan kejayaan sesaat, melainkan ujian awal untuk mengukur seberapa jauh mereka sudah melangkah, dan seberapa banyak lagi jalan yang harus ditempuh untuk bisa berdiri sejajar dengan kekuatan sepak bola Asia bahkan dunia. Keputusan PSSI untuk menggelar evaluasi besar-besaran yang melibatkan langsung sosok John Hertman adalah langkah yang patut diapresiasi sepenuhnya, dan menjadi bukti nyata bahwa pembinaan sepak bola tanah air kini mulai meninggalkan pola pikir jangka pendek. Mengundang pelatih yang memiliki rekam jejak gemilang membawa timnas Kanada tampil bersaing di Piala Dunia, serta memiliki sistem pengembangan pemain yang terstruktur dan terbukti efektif, bukan sekadar formalitas untuk menenangkan publik. Ini adalah kesempatan emas yang jarang datang dua kali. Melalui pandangan dan pengalaman Hertman, Timnas Indonesia U20 akan mendapatkan cerminan objektif, melihat apa yang sudah baik dipertahankan, namun lebih penting lagi menemukan titik-titik lemah yang mungkin luput dari pengamatan tim pelatih sendiri karena keterikatan proses sehari-hari. Evaluasi ini menjadi jembatan untuk menyamakan standar antara tim muda dan tim utama, sehingga apa yang dibangun hari ini akan selaras dengan visi besar sepak bola Indonesia ke depannya. Jika kita menelisik lebih dalam, ada satu hal yang paling membanggakan dari seluruh penampilan Putu Panji dan kawan-kawan selama turnamen berlangsung, yaitu perkembangan mental dan keberanian bertanding yang terlihat sangat mencolok. Jika dibandingkan dengan kondisi mereka beberapa bulan lalu, terasa ada perubahan besar dalam cara mereka menyikapi pertandingan. Dulu, ketika berhadapan dengan tim yang dianggap lebih kuat, seringkali rasa gugup mendominasi, gerak-gerik menjadi kaku, dan inisiatif bermain hilang. Namun kali ini, kita menyaksikan tim yang berani keluar dari zona nyaman, berani menguasai jalannya pertandingan, berani menekan sejak awal, dan tetap berjuang habis-habisan meski harus tertinggal skor. Mental juara inilah yang menjadi fondasi paling kokoh dan tak ternilai harganya. Tanpa mental yang kuat, sehebat apapun kemampuan teknis yang dimiliki akan sulit terwujud di lapangan saat tekanan memuncak. Namun, kita juga harus tetap bersikap realistis dan tidak larut dalam euforia semata. Fondasi mental yang kuat saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan di level yang lebih tinggi. Di balik semangat yang membara, masih ada sejumlah tantangan mendasar yang harus segera diselesaikan secara tuntas. Salah satu masalah paling krusial yang terlihat jelas adalah kecepatan pengambilan keputusan yang masih perlu ditingkatkan. Di level internasional, waktu untuk berpikir dan menentukan langkah dihitung dalam hitungan detik. Jika pemain masih membutuhkan waktu lama untuk memutuskan akan mengoper, menggiring,
atau melepaskan tembakan, maka ruang yang tadinya terbuka akan segera tertutup rapat oleh pertahanan lawan. Akibatnya, pola serangan menjadi mudah ditebak, peluang emas terbuang percuma, dan permainan pun menjadi terputus-putus. Selain itu, konsistensi penampilan juga menjadi pekerjaan rumah terbesar. Kita sering melihat bagaimana tim ini bisa tampil sangat mengesankan di satu pertandingan, menguasai jalannya laga dan menciptakan banyak peluang. Namun di babak berikutnya, atau pertandingan selanjutnya justru terlihat ragu, lambat bereaksi, dan kehilangan kendali. Hal ini memang wajar terjadi pada kelompok usia muda yang masih dalam proses pematangan. Namun jika dibiarkan terus berlanjut, akan menjadi kelemahan yang sangat berbahaya saat menghadapi lawan yang lebih tangguh.